Assalamualaikum, gimana kabarnya? Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, Pak. Tadi masih ngobrol sama Pak Huda. Ini kelas gabungan ya ini ya. Jadi hari ini yang akan kita lakukan adalah, sebentar saya close dulu. Jadi saya akan nambah materi. Sebenarnya kemarin itu misalkan dihentikan sampai implikasi mungkin sudah oke, cuman saya ingat pesannya Bu Eva waktu itu, waktu awal-awal sebelum masuk dulu itu untuk disampaikan inferensi fazi. Jadi punyanya Mamdani, Sugeno sama Sukamoto. Akhirnya saya membuat formulasinya ternyata tidak gampang, butuh waktu lama. Sebenarnya sudah saya kerjakan dari tadi malam sih ya. Sudah dari malam sampai subuh ini sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah saya jelaskan ini, kalian nanti tugasnya adalah membuat contoh masalah yang dibuat inferensi fazi dengan metode Mamdani, dengan metode Sugeno, Sukamoto. Masalahnya cari aja di internet, sangat banyak sekali. Nanti kalian susun ulang, kemudian kalian atau kalian punya idealnya kalian punya masalah sendiri yang diselesaikan gitu ya. Jadi kita nanti mungkin dari beberapa dari kalian satu hari ada yang selesai, dari beberapa kalian mungkin ada yang butuh waktu 3 hari. Jadi mungkin saya kasih waktu 3 hari saja, jangan terlalu lama. Nanti pokoknya sebelum wisuda Pak, wah nanti terus gimana nilainya, kan nggak bisa masukkan. Sebentar lagi kan harus dimasukkan. Oke, saya mulai dulu dari Mamdani. Mungkin penjelasan untuk yang Mamdani ini nanti agak lebih panjang daripada yang lainnya, karena ya ini materi-materi pengantarnya saya sampaikan di sini gitu. Kelihatan ya share screen saya. Saya hidupkan dulu Python-nya, kernelnya sudah oke. Share screen saya kelihatan ya? Terlihat. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar inferensi fazi. Metode yang pertama yang akan kita pelajari adalah metode Mamdani. Inferensi fazi itu kalau digambarkan dalam bagan begini ya, dalam diagram. Mana kok nggak bisa ini? Kok nggak bisa tintanya? Oke, saya tutup dulu aja guys. Terus saya panggil lagi. Oke, sudah. Nah, jadi gampangnya ngomong suatu inferensi itu adalah seperti ini. Lebih detailnya, mungkin lebih memahamkannya kalau nanti kita sudah masuk ke masalah. Jadi yang kita lakukan di dalam menyelesaikan suatu masalah sistem kontrol gitu ya, sistem kendali menggunakan inferensi fazi itu adalah yang pertama kita punya input itu berupa suatu himpunan. Himpunannya adalah himpunan tegas, atau kalau bilangan ya bilangan tegas bukan bilangan fazi. Kemudian dari yang tegas ini kita fazifikasi, kita bangun dia dalam bentuk fazinya. Setelah dari bentuk fazi kita lakukan ya metode-metode yang ada di logika fazi. Salah satunya yaitu si inferensi ini, penalaran di dalam logika fazi. Setelah jadi outputnya ini masih fazi, belum bisa kita pakai untuk mengambil suatu keputusan misalnya gitu ya. Kalau misalkan AC punya sensor tentang waktu, cuaca di luar, kemudian ada orang apa tidak, kemudian kipasnya putarannya berapa. Kalau suhu rendah maka putaran kipasnya turun. Kalau suhunya tinggi putaran kipasnya dicepetin gitu ya. Nah, tinggi rendah itu kan masih input ya manusia gitu. Harus kita fazikan. Rendah itu suatu himpunan fazi dengan derajat keanggotaan sekian dengan semestanya sekian misalnya gitu. Nah, setelah diproses masih fazi, harus kita
keluarkan. Jadi putarannya dipercepat. Nah, dipercepat itu berapa satuannya? Berapa RPM misalkan? Misalnya 700 RPM atau sekian RPM itu harus berupa suatu keluaran yang tegas, bukan fuzzy lagi. Oke, mungkin beberapa dari kalian masih belum paham. Saya bilang begitu tanpa penjelasan yang detail ya, baru begitu aja mungkin masih belum paham. Sekarang kita akan ke masalah. Ini saya. Jadi ada, wah ini harusnya sebentar ya. Saya load ulang dulu. Saya lupa tadi harusnya disiapin dulu begininya. Oke, ini di load untuk lateknya biar cantik. Mana kok lama ini? Ya, tungguin aja ya. Oke, kemudian inisiasi importnya. Kemudian saya tutup lagi. Oke. Jadi masalahnya adalah seperti ini. Ini adalah masalah yang umum dipakai sebagai contoh. Di MATLAB juga pakai seperti ini. Jadi kita akan menyelesaikan suatu masalah tipping. Jadi biasanya ke rumah makan. Sebentar, kok kayaknya mikrofonnya ada masalah. Halo, suara saya masih bisa didengarkan ya? Ini kok ada peringatan mikrofonnya copot atau apa ini? Terdengar, Pak. Oke. Masih, Pak. Jadi kita akan memberikan suatu tip. Tip itu nggak sampai 100%, biasanya berkisar dari 0 sampai 25%. Siapa yang memutuskan ini? Kita sendiri sesuai dengan kondisi. Terus kemudian kita akan menyelesaikan tipping ini ya. Sebaiknya saya memberi tip berapa persen. Jika diketahui nilai rasa dari masakan itu maksudnya rasanya enak apa enggak enak gitu ya. Kalau rasanya 5 terus pelayanannya 8. Jadi saya punya parameter rasa masakan dan pelayanan. Parameternya kebetulan di sini 2. Apakah harus 2? Enggak harus. Parameternya bisa banyak, bisa 1 aja juga bisa. Bisa 5, 15, ratusan juga boleh. Misalkan pas penentuan, mungkin ini salah satu ide ya, pas penentuan kalian nanti masuk konsorsium mana gitu ya waktu di semester 5. Dilihat dari minatnya berapa, seberapa minat, range-nya dari 0 sampai 100 dan di-match-kan dengan nilai-nilai dari konsorsium yang bersangkutan yang sudah mata kuliah yang sudah kalian ambil sebelumnya. Nah, ini sederhana dulu ya. Jadi tipnya itu dari 0 sampai 25 ada 2 parameter, ada variabel linguistik yaitu rasa dan pelayanan. Di sini saya mendefinisikan sendiri rasa itu range-nya adalah dari 0 sampai 10, pelayanan juga dari 0 sampai 10. Kenapa kok harus begitu? Enggak harus, cuman saya suka aja pakai 0 sampai 10. 0 sampai 1 boleh, 0 sampai 70 misalkan enggak apa-apa gitu. Yang jelas ya sesuai dengan kondisi lapangan saja gitu ya. Kalau sangat enak, nilainya 10. Kalau beracun misalkan ya nilainya 0 gitu ya. Nggak bisa ngasih nilai kalau sudah makan racun kalian ya. Nah, ini ada aturan. Aturannya adalah ini yang menjadi inputnya nanti. Jika masakan tidak enak atau pelayanan buruk, maka tipnya rendah. Kita nggak ngomong angka di sini. Kita ngomong kebiasaan kita saja. Kalau masakannya nggak enak atau pelayanannya jelek gitu ya, maka ya tipnya rendah gitu. Ini di sini penghubungnya adalah atau. Jadi jika salah satu terjadi, maka kita kasih dia tip yang rendah, nggak tahu berapa. Terus kemudian aturan yang kedua, jika pelayanannya cukup itu maksudnya ya sopan gitu ya, cukup lah, sedang lah, maka tip sedang. Di sini saya contohkan di mana aturan kedua ini tanpa memperhitungkan makanannya enak apa enggak. Yang jelas kalau pelayanannya cukup, maka saya kasih tip sedang. Tip sedang itu seberapa? Ya nanti kita definisikan. Dan aturan yang ketiga, 3 saja, enggak usah banyak-banyak. Jika masakannya enak atau pelayanannya baik, maka tipnya tinggi. Meskipun masakan enak, pelayanan enggak baik,
atau masakannya nggak enak, pelayanannya baik, maka tipnya tinggi. Karena di sini kita menggunakan penghubungnya adalah atau. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan di sini adalah setelah dapat masukan ya, masukannya adalah ini yang ada di contoh ini. Kemudian yang harus kita lakukan adalah melakukan fazifikasi. Setelah itu kita lakukan inferensi. Ini saya singkat saja namanya jadi inferensi. Lalu kita defazifikasi. Kita jadikan dia tidak fazi lagi. Jadi langkahnya kita singkat saja menjadi 3, fazifikasi, inferensi, dan difazifikasi. Di fazifikasi ini kita akan menggunakan yang sederhana saja. Jadi yang pertama, misal X adalah dari 0 sampai 10. Kemudian saya punya suatu himpunan fazi, E tilde dan TE tilde. Dia semestanya adalah X, itu sesuai atau diasosiasikan dengan variabel linguistik enak dan tidak enak. Jadi E itu enak, TE itu tidak enak. Di mana E itu adalah segitiga 5, 10, 10. Jadi bentuknya adalah ini. Yang enak dulu ya. Yang enak dulu, dia adalah yang berwarna hijau ini. Jadi dia sebenarnya segitiga, cuman di yang akhir ini saya buat 10. Atau kalau kalian nggak mau ini dikatakan segitiga, ya langsung saja bilang E adalah suatu himpunan fazi dengan semesta X dan derajat keanggotaannya dia adalah 0 jika X-nya kurang dari 5 dan dia X dikurangi 5 dibagi 5 gitu ya. Jika X-nya lebih besar sama dengan 5 atau lebih besar dari 5 juga bisa. Jika masuk sini ya, ini sama dengan 0. Kalau ini ada kurang dari, ya sama dengannya taruh sini. Jadi saat X-nya 5, dia nilainya 0. Saat X-nya 10, dia nilainya adalah, kok 5 ini tadi ya. Ini kalau arahnya ke atas, ininya 5. Kalau X-nya 10 benar. Kalau X-nya 10, 10 dikurangi 5 adalah 5, 5 dibagi 5 adalah 1. Jadi derajat keanggotaannya 1. Ya enggak apa-apa kalian nuliskan seperti ini. Saya lebih singkat ngomong saja segitiga 5, 10, 10. Jadi ininya sama. Jadi seolah-olah segitiga, tapi ininya gini gitu, enggak ke sana. Oke, ini singkatnya saya ngomong seperti ini. Jadi nanti tahu ya, kalau ini 3 di yang hijau ini, kalau 3 berarti derajat keanggotaannya 0, kalau 5 0. Kalau 6 berarti 1/5, ya, 6 dikurangi 5 dibagi 5 1/5. Ini 2/5, ini 3/5, ini 4/5, ini 5/5 atau 1 tadi. Oke, kemudian ini biar gampang saja saya ngomongnya TE dan E. Untuk pelayanannya itu saya buat fazinya juga ya. Ini saya kumpulkan jadi satu sengaja ya, jadi satu plot untuk rasa biar tahu. Sebenarnya plotnya masing-masing ini. Yang ini adalah si E gambar sendiri, yang ini adalah si TE gambar yang sendiri gitu. Cuman biar nggak bingung, saya jadikan satu begini saja. Toh ini juga sama semestanya. Kemudian saya punya semesta yang sama juga. Ini nggak harus sama sebenarnya kalau parameternya berbeda nada dengan si rasa ini ya. Rasa dari 0 sampai 10. Pelayanan saya menilainya dari 0 sampai 100 atau 0 sampai 12, enggak apa-apa. Kebetulan di sini saya buat yang gampangnya saja. Jadi semestanya masih sama yaitu si X. Dia yang tadi baik, cukup, dan buruk itu akan saya buat fazinya. Kenapa kok cuma 3? Kenapa yang si E dan TE tadi kok cuma 2? Karena saya lihat di sini. Di sini untuk rasa dia cuma tidak enak dan enak saja. Ya sudah saya membuat 2. Nggak perlu saya membuat agak enak gitu ya. Sedangkan untuk pelayanan di sini ada buruk, ada cukup, dan ada baik. Oh, berarti butuh 3 gitu. Jadi di yang sini ini saya tidak perlu saya definisikan ini adalah derajat keanggotaan atau fungsi keanggotaan dari rasa sedang. Oh, enggak perlu. Soalnya tidak ada begitu ya. Kalaupun mau buat ya silakan, cuman kayak enggak ada gunanya nanti. Oke,
Ini biar tidak terlalu panjang, ini baik, cukup, buruk, ini cukup sendiri pun nanti juga asosiasinya, ini yang cukup rasanya atau pelayanannya, takutnya begitu ya. Yang buruk itu rasanya atau pelayanannya, yang baik itu rasanya atau pelayanannya. Akhirnya biar gampang dan bisa satu huruf, saya kasih dia notasi RSJ ya, bukan rumah sakit jiwa. R itu untuk yang baik, S itu untuk yang cukup, J itu untuk yang buruk. R itu ramah gitu ya. S itu sopan, sopan belum tentu ramah ya. Dia kata-katanya baik, cuman dia Anda butuh apa? Enggak seperti itu, enggak seperti kalau ramah ya. Makanya saya bedakan R dan S. J itu misalkan jutek gitu ya. Jadi RSJ singkatannya begitu, ramah, sopan, dan jutek tingkatannya adalah seperti itu. Dan grafiknya saya pakai segitiga. Kenapa yang paling gampang segitiga? Mau pakai sigmoid, mau pakai curve bell, mau pakai Gauss, mau pakai Cauchy, enggak apa-apa. Cuma di sini saya pakai yang gampang saja. Yang gampang hitungnya, gampang bangunnya, gampang nanti nyari kira-kira ini derajat keanggotaannya berapa gitu. Oke, tahap pertama fazifikasi dari antiseden namanya. Dari yang di kirinya itu, dari kan jika maka, ini jika P maka Q. Nah ini P-nya yang kita definisikan. Apakah pasti 2? Enggak. Misalkan parameternya banyak. Jika masakan enak, pelayanan baik, tempat nyaman. Nah misalkan gitu ada 3. Jadi tempat nyaman harus kita buatkan himpunan fazi yang berasosiasi dengan tempat nyaman tadi. Oke, kemudian konsekuensinya, jadi yang ini antiseden, yang ini konsekuen, yang setelah maka atau Q-nya, jika P maka Q, berarti yang Q-nya. Ini juga harus kita buatkan. Butuh berapa tadi? Butuh 3, tip rendah, tip sedang, tip tinggi. Jadi di sini adalah himpunan fazi, ini adalah fungsi keanggotaan untuk yang tip tadi, tip rendah, tip sedang, tip tinggi. Daripada saya bingung nyari variabelnya, saya kasih nama aja T0 itu untuk tip rendah, T1 untuk tip sedang, T2 untuk tip besar atau tip tinggi gitu ya. Dan di sini saya agak berbeda ya, dari 0 sampai 25. Kenapa? Karena di soal tadi tip itu ya kita sepakati sebelumnya dia dari 0 sampai 25 gitu. Oke. Jadi derajat keanggotaan untuk T0 tip rendah adalah yang ini. Oke. Kemudian yang sedang adalah yang ini, yang tinggi adalah yang itu. Jadi nanti kalau diperoleh misalkan nilainya 18. 18 itu berarti dia tip sedang, tip tinggi dengan derajat keanggotaan sekian. Dia ada di tip sedang dengan derajat keanggotaan sekian. Dia ada di tip rendah dengan derajat keanggotaan 0. Ya, jadi si 18 ini, penilaian 18 ini dia masuk ke dalam 3 himpunan fazi tersebut dengan derajat keanggotaan yang kebetulan di sini berbeda-beda. Oke. Jadi tahap pertama sudah kita selesaikan, fazifikasi, menfazikan semua input, semua anteseden dan semua konsekuen, semua yang P dan yang Q gitu ya. Semua yang kita punya sudah kita fazifikasikan. Langkah selanjutnya adalah inferensi. Ya. Arti ini mungkin saya contohkan ya. Kalau saya nanti ngomong ini rasanya saya kasih nilai 7. Oh, berarti dia termasuk enak dengan derajat keanggotaan 0,4. Oh, dia termasuk tidak enak dengan derajat keanggotaan 0. Pelayanan saya kasih nilai 6. Oh, dia termasuk jutek dengan derajat keanggotaan 0. Berarti di saat yang sama dia termasuk sopan dengan derajat keanggotaan 0,8 atau dia adalah ramah dengan derajat keanggotaan 0,2. Nah, ini itu cuman untuk justifikasi ya, untuk contoh saja lah. Terus kemudian langkah selanjutnya adalah inferensi. Untuk menuntun apa yang harus kita lakukan, kita tuliskan masing-masing aturan. Jadi R1 itu maksud saya rule 1 gitu ya. Rule 1, rule 2, rule 3. Aturan yang pertama ini saya copy paste saja dari yang dicontoh ini. Jika masakan tidak enak atau pelayanan buruk, maka tip rendah
Ini bagaimana kita prosesnya? Oke. Oh, harus di mana tadi? Fazifikasinya harus dimunculkan dulu. Oke, sudah? Nggak kerasa apa-apa? Oke. Adalah seperti ini. Jadi saya akan membangun alfa nanti ya. Jadi alfa 1, alfa yang pertama itu adalah mu-nya X ya tidak enak. Kenapa kok tidak enak? Karena di sini ngomong tidak enak. Terus kemudian di sini pakai disjungsi, pakai atau. Kenapa kok pakai atau? Pakai union. Kenapa pakai union? Karena di sini atau. Ya. Kemudian di sini adalah mu J dari Y. Kenapa kok J? Karena J tadi yang representasi dari himpunan fazi sifat jutek tadi ya. Karena dia pelayanan buruk itu tadi J. Oke, siapa X, siapa Y? X dan Y adalah ini. Saya kasih di soal. Rasa masakannya saya kasih 5. Nilai pelayanannya saya kasih 8. Jadi rasanya adalah 5, pelayanannya 8. Gitu. Si X-nya ini adalah 5, si Y-nya adalah 8. Jadi 5 dan 8 itu kita masukkan ke sini. Nah, derajat keanggotaannya 5 di TE, 5 di tidak enak, dan 8 di pelayanan buruk. Oke. Kenapa pakai maksimum? Kita pakai yang gampang sajalah. Untuk ini union di fazi itu kita pakai gabungan baku sajalah, pakai maksimum. Pakai yang lainnya boleh silahkan. Kalau misalkan saya nggak suka yang sederhana Pak, saya suka yang rumit ya silahkan ya pakai yang lain. Tapi di sini saya pakai maksimum. Maksimum dari derajat keanggotaannya 5 di TE, kita lihat derajat keanggotaan 5 di TE. Tidak enak itu yang merah ini. 5 itu di sini. Oh, berapa derajat keanggotaannya? 0. 8 itu di sini. Derajat keanggotaannya 8 di pelayanan buruk yaitu jutek tadi, berarti yang merah ini adalah 0. Oke, maksimumnya antara 0 dan 0 adalah ya si 0 gitu ya, 0. Maksimumnya adalah 0 di sini. Oke, ini mungkin untuk rule 1 masih enggak terlalu seru gitu ya. Terus jadinya dia di T0 ini kayaknya enggak seru kalau pakai ini. Sebentar ya. Saya agak cerewet kalau masalah begini. Saya maunya pakai yang komputer modern. Mana tadi? Nah kan, ini latex punya ini kayak gini fontnya. Oke, jadi tadi berapa tadi ya? 5 itu derajat keanggotaan di sini. 8 derajat keanggotaannya di sini. Maksimumnya adalah 0. Ya sudah berarti 0 di sini. Nah, enggak, di sini mungkin masih belum paham kenapa kok hasilnya begini. Di R2 nanti baru kelihatan. Oke. Sekarang kita proses untuk yang kedua. Jika pelayanannya cukup, maka tipnya sedang. Ini kita cuman memperhitungkan yang derajat keanggotaannya si Y di S. S-nya itu tadi yang sopan tadi ya. S itu sopan di sini, bukan si S sedang ini ya. S tadi sopan. Siapa Y-nya? 8, karena pelayanannya tadi saya nilai 8. Berapa derajat keanggotaan 8 di S? Dia 0,4. Dari mana tahu? Kita lihat di sini, yang sopan itu warna biru. Jadi di sini ya, ini adalah 8, kita tarik garis, oh di sini ternyata dia adalah 0,4. Oke, bagaimana dengan rasa? Rasa kita tidak perhitungkan di sini ya. Rasa tidak kita perhitungkan ya karena memang aturannya begitu di R2. Kalau kita lihat grafiknya, suara apa itu? Ada suara HP. Kalau kita lihat grafiknya, ini nggak ada, ya memang nggak kita perhitungkan. Grafiknya sengaja saya kosongi.
Di sini tetap si yang tadi pelayanan, jadi ini rasa, ini pelayanan. Nah, ini pelayanan. Pelayanannya yang saya tampilkan yang sopan saja, yang jutek sama yang ramah nggak saya tampilkan. Oke, kalau kita lihat di sini 8 derajat keanggotaannya adalah 0,4. Ya, derajat keanggotaannya adalah 0,4. Ya sudah 0,4 saja karena ini nggak kita perhitungkan. Terus 0,4 itu di T1, di T0 tadi kayak nggak ada apa-apa ya. Di T1 kita tarik garis dia dari 0,4 ini. Seret ke sini. Terus di bawahnya sini kita arsir. Kita gini. Oke, ya memang caranya begitu untuk yang Mamdani. Nanti untuk Sugeno dan Sukamoto beda lagi. Ya, jadi ini kita arsir itu, kita punya daerah di situ. Oke, selanjutnya aturan yang terakhir, jika masakan enak atau pelayanan baik maka tipnya tinggi. Kita gini, ini bukan alfa 1 ini ya. Bentar. Ini harusnya alfa 3. Alfa 3. Oh iya. Lupa. Alfa 3. Si alfa 3 ini adalah nanti alfa kita pakai apa sih? Nanti setelah proses selanjutnya akan kita tahu. Masakan enak. Oke, berarti mu dari E, enak. Pelayanan baik, berarti mu dari R. Pelayanan baik tadi kan ramah, saya kasih R gitu ya. Kemudian nilai dari masing-masing gimana? Rasanya saya kasih 5, kemudian si pelayanannya saya kasih nilai 8 tadi ya. Jadi kita cari derajat keanggotaan 5 di E dan derajat keanggotaan 8 di R. Mungkin nggak perlu saya jelaskan ya, bahwa dia derajat keanggotaannya adalah 0, derajat keanggotaan 8 di ramah adalah 0,6. Nanti bisa dilihat lagi. Nanti saya kasihkan PDF yang ini. Kemudian saya kasih maksimum, alasannya sama, saya pakai yang paling sederhana saja. Maksimumnya adalah 0,6. Oke, 0,6. Di sini perhatikan ya, saya tunjukkan dulu. Di sini tip rendah. Maka di sini saya cuman menampilkan grafiknya T0. Ini pelayanan buruk makanya C, di sini tidak enak makanya TE. Di yang R2 pun juga demikian. Jadi di sini yang saya tampilkan cuma T1 karena dia ngomongnya tentang tip yang sedang. Di yang terakhir juga tip tinggi. Maka sewajarnya yang saya tampilkan nanti cuman yang ini enak, baik, yang di sininya adalah tinggi. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Di E-nya adalah 5. Derajat keanggotaannya berapa? 0. Oke, jadinya 0. Di 8, di R, ramah. Derajat keanggotaannya adalah 0,6. Maksimumnya siapa? Antara dua orang ini. Jadi kalau ini saya tarik garis gitu ya, dari 0 ke sana, terus ini 0,6-nya ke sana, maka yang maksimum adalah yang 0,6. Maka di sini yang saya arsir adalah yang di bawahnya 0,6. 0,6 sampai 0 gara-gara nolnya ini bukan. Ini sama sekali nggak dipakai. Meskipun nanti misalkan nilainya adalah di sini gitu ya. Terus derajat keanggotaannya adalah ini, bukan berarti yang diarsir yang di sini. Tetapi tetap saja ke bawah. Jadi kita cari maksimum antara 0,6 dan 0,2. Oh, maksimumnya adalah 0,6. Ya sudah, ini kita buang saja. Yang kita perhatikan cuman si 0,6-nya. Oke, terus jadi inferensi Mamdani itu ya menghasilkan area-area yang diarsir tadi. Jadi ini adalah T0, ini adalah T1, ini adalah T2. Langkah selanjutnya setelah kita ngurusin rule-nya, di inferensi Mamdani langkah terakhir yang penting adalah agregasi. Jadi semua yang sudah kita peroleh kita kumpulkan. Jadi yang si merah ini tadi kita taruh di sini. Jadinya adalah ini. Yang biru kita tulis di sini. Jangan lupa arsirnya biru juga diinkludkan. Terus yang hijau ini yang barusan kita dapatkan, kita gambar juga di sini. Jangan lupa arsirnya disesuaikan yang hijau ini. Jadi tingginya adalah 0,6. Ini 0,6. Di sini juga 0,6.
Terus yang kita lakukan adalah ya kita kumpulkan semuanya. Kita kumpulkan ini jadi satu. Jadi satu semuanya jadilah seperti ini. Oke. Nah, jadi kayak pesawat gitu ya dari samping. Terus kita dapat apa di sini? Kita nggak memutuskan. Lalu dengan rasanya 5, pelayanannya 8, saya ngasih tip berapa? Ini masih belum kelihatan. Nah, ini langkah penting selanjutnya yang terakhir adalah defasifikasi. Kita ya mengeluarkan bilangan dari 0 sampai 25 dari apa yang sudah kita dapat tadi. Oke, defasifikasi ada banyak metode. Ini yang saya ambil dari Wikipedia saja ada 21. Cuman kita nggak pelajari 21-21-nya, kita pelajari cuman satu saja, yaitu namanya adalah sentroid. Kalau kalian ingat pelajaran kalkulus tentang pusat massa, ya, maka kalian akan tahu dia akan paham gini ya. Jadi integral dari si fx dikali x dx dibagi dengan integral. Ini integralnya integral beneran, bukan integral yang kayak kemarin cara kita untuk menuliskan derajat keanggotaan itu ya. Menuliskan anggota himpunan beserta derajat keanggotaan. Bukan yang seperti itu ya. Jadi bagi fx dx kan dulu seperti itu. Nah, bagaimana cara ngitung integralnya? Caranya ngitung gampangnya kita bagi dia menjadi beberapa bagian. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Gini ya, ada 4 bagian di sini. Ada 4 fungsi lah kita ngomongnya. Ini adalah si fx, ini adalah gx, ini adalah hx, ini adalah jx misalkan. I-nya enggak saya ikutkan ya. Saya nggak perlu detail di sini ya, ini di kalkulus sudah ada. Kalian pasti tahu ini adalah 0,4 dari mana? Dari tadi di sini ya. Ini 0,4 akibat dari situ. Begitu nanti soalnya saya ubah dia pasti akan berubah. Kalau di sini bukan 0,4 nilainya. Ini 0,4 nilainya di sini ini pasti bukan 5 juga. Terus caranya mencari gimana? Caranya mencari ini persamaannya berapa? Bagaimana? Ya, kalau di sininya adalah ini saya buat 13 ya, bukan tengah-tengahnya. Jadi ini bukan segitiga sama kaki, tapi agak mencong begini. Cuman nggak kerasa karena di sini harusnya 12,5, saya buat 13. Saya buat 13. Gitu ya. Jadi kalau di sini 13, nah berarti persamaan garis ini bagaimana? Persamaannya untuk setiap X di sini berapa derajat keanggotaannya, misalkan gitu loh maksud saya. Jadi dia adalah X dikurangi 0 dibagi 13. Pastinya adalah seperti itu ya. Karena linear saja dan alasan saya memilih fungsi keanggotaan segitiga ya tadi itu karena gampang untuk dicari. Kalau ini 0,4 ya ini sama dengan 0,4. Maka X sama dengan ya 0,4 dikali 13. Nah, itulah jadi yang di sini ini. Ya, hampir 5 itu ya, hampir 5 itu. Atau 5 lebih sedikit lah, maksud saya hampir 5 itu dekat dengan 5. 5 lebih dikit. Oke.